Assalamualaikum. Kita mau review impact baru ini Kang Bro, Molar. Ini untuk koleksi impact saya ya. Karena saya sudah punya yang angin, yang listrik. Ini mau coba yang baterai. Ini Molar ya. Ini yang 750 Nm. Sebenarnya ini tanggung Kang Bro buat saya. Nah, ini tulisannya 750 20 750 Molar ya. Ini buku-bukunya, buku sebuah garansi sembarang macam. Saya sebenarnya pingin di Volt atau Milwaukee, tapi uangnya belum nyampe Kang Bro. Karena untuk yang 750 Nm itu harganya sekitar 9 jutaan kalau nggak salah. Yang harga 4 juta itu hanya dapat 400 Nm lah ya, yang plus baterai. Kalau tanpa baterai itu ya di bawah 2 juta, di bawah 3 juta sepertinya. Nah, ini saya coba merek Molar karena dulu saya pernah menggunakan merek ini, merek Molar ini ya, untuk obeng ketok. Itu dulu pertama awal-awal saya bengkel, jadi belum zamannya online shop. Saya beli itu obeng ketok lumayan awet. Nah, ini ada gemuknya, gemuk pasta, ada tali strapnya. Nah, kita akan coba kekuatannya kayak apa. Kalau 750 sih kayaknya sih sangat kuat ya Kang Bro. Ini chargernya ringan sekali, chargernya ya, mudah-mudahan awet lah. Ringan banget. Nggak kayak baterainya lumayan berat. Nah, ini baterainya lumayan berat, nggak tahu berapa gram karena saya nggak punya timbangan, jadi nggak saya review soal berapa gramnya. Cuman di sini tertulis 20 volt. Ini pengancingnya, ada indikator baterainya juga di sini, udah yang modern baterainya. Nah, di baterainya udah ada indikatornya sendiri, jadi nggak berpatokan pada impactnya aja, bisa kita cek di baterainya. Lumayan berat. Terus ini ada mata shock dari 27 ya. Ada berapa biji ini? 27, 24, 22, 21. Lumayan banyak juga Kang Bro ini. Ada ukuran berapa ini? 19 mili ya. Terus 17. Kalau nggak salah ini dapat 6 biji ya Kang Bro. Tapi materialnya ya biasa aja, nggak istimewa. Kayaknya ini kalau untuk baut besar itu bisa pecah nih. Ya, senamanya juga bonus ya Kang Bro. Nah, tapi ya kalau cuman untuk buka motor kayaknya ini lebih dari cukup kayaknya. 750 Nm itu kalau untuk motor kayaknya udah lebih dari cukup lah. Baut sebesar apa baut motor itu? Paling kan 24 ya. Baut 24 roda CVT, roda ban belakang itu kayaknya ringan untuk impact ini ya. Oke, kita akan coba. Ini impactnya ada lubangnya di sini, jadi bisa dikancing ya, bisa dikancing kayak gini. Tapi kalau sistem pengancingan kayak gini kayaknya sih ribet Kang Bro. Kita harus cabut pasang itu kayaknya nggak enak lah menurut saya. Karena di ujung daripada impactnya ini ukuran setengah ya, 1/2. Jadi untuk mata shock standar itu bisa. Nah, ini sudah ada cincinnya di ujung dari impact, jadi nggak usah dikasih pen juga sudah sip lah. Materialnya seperti ini, nggak bagus-bagus banget, nggak jelek juga. Ini untuk kepalanya ini ada karet gripnya, jadi kita bisa pegang menggunakan 2 tangan. Ada karetnya, plastik semua. Tapi yang hitam ini karet Kang Bro. Yang biru ini plastik, ya hitam ini karet yang mungkin biar kelihatan apa ya, lebih mewah gitu atau gimana. Tapi kalau memang karet itu kita pegangnya juga enak, gripnya enak. Di tangan itu ngegrip banget, nggak licin, walaupun tangan basah keringat atau kena oli kayaknya masih enak-enak aja ini. Wis, mantep. Nah, ini kita coba pasang baterainya ya. Nah, lumayan berat, lumayan buat, tapi masih beratan punya saya yang listrik sih. Yang listrik itu torsinya kecil tapi impactnya besar. Impactnya aja mungkin 2 kiloan ya. Tapi torsinya nggak sampai 300 Nm Kang Bro. Tapi untuk motor itu lebih dari cukup. Kita akan coba di Scoopy sana itu ya. Kita coba
dari baut-baut CVT sampai ke baut roda. Nah, kita coba di CVT ini saya ada 2 mata shock, yang satu Tekiro. Nah, kalau untuk mesin KOJ kayak gini, CVT KOJ Tekiro itu kurang panjang Kang Bro ya. Sudah pernah saya bahas ya, di video terdahulu sudah pernah saya bahas kelemahannya impact Tekiro, walaupun banyak peminatnya. Ini kalau KTC kayak gini, impactnya lebih panjang, jadi malah lebih banget lah. Jadi cukup, nggak usah kita dibantu pakai kunci T, pakai satu impact udah cukup. Nah, kalau ini kan enggak, kunci shocknya ya, kunci shocknya ini lebih, kalau saya sih lebih seneng pakai KTC sih. Guys, sekarang kita langsung coba tes dulu. Nah, ini ada fitur auto stopnya Kang Bro. Jadi ketika saya pakai ngendorin, impact berfungsi, terus ketika nggak ada beban dia sudah nggak mau muter lagi walaupun kita tekan tombolnya. Itu ada senternya, ini ada indikator baterainya juga, ini tombol yang kayak power ini untuk pindah-pindah mode ya. Nah, ini mode biasa. Kalau untuk ngendorin itu cuman satu mode, jadi ya sekali putar. Nah, kalau nyala hijau ini itu auto stop, jadi kalau kita buka thread gitu dia nggak mau muter lagi. Kalau sudah nggak ada beban nggak mau muter lagi, kecuali kita tekan-tekan lagi. Pokoknya sekali muter grek dia langsung begitu baut lepas nggak mau muter. Nah, walaupun kita tahan kayak gini nggak mau muter, kecuali kita pompa. Itu fitur auto stop, mungkin biar baterainya lebih awet. Nah, kalau kita tekan sekali lagi lampunya mati, dia sudah lost, nggak ada auto stopnya. Jadi begitu kita tekan terus ya dia muter terus. Nah, kayak gitu. Kalau mau pindah mode tekan dulu diputer ya kan. Nah, ini lost, ini yang lost. Nah, tadi kan di lampunya nggak nyala hijau, ini yang tanpa auto stop. Jadi walaupun kita tekan terus dia akan muter terus, nggak mau berhenti kecuali kita lepas. Nah, kalau ditekan lagi di tombol merahnya pas dia nyala hijau itu auto stopnya aktif. Oke ya, jadi fiturnya cuman kayak gitu sih ya, kayak impact yang lain lah, cuman dia untuk ngendorin satu kekuatan aja, nggak bisa mode yang maksudnya kecil atau yang besar, nggak bisa ya. Itu mode ketika kita pindah ya ke kanan atau ngencengin itu ada modenya, yang sedang atau yang rendah, terus yang pakai hentakan besar atau hard lah ya. Jadi biasanya kalau untuk CVT kayak gini paling kita pakai yang small aja, yang kecil tekanannya. Nah, kecuali kita mau buka mau ngencengin yang kayak roda belakang ini, mungkin pakai yang hard. Oke, kita akan buka di sini roda belakangnya dengan mengendorin baut 14 nya ini di knalpot sama baut 24 nya di roda belakang. Kira-kira kuat apa enggak Kang Bro? Nah, ini untuk baut bagian depan udah saya lepas. Ini kita menggunakan extension, jadi biasanya sambungan kayak gini akan mengurangi torsi. Nah, ini masih ringan sekali Kang Bro, sekali tarik jret dia langsung lepas, nggak perlu tenaga yang kuat. Fix, mantep ini, mantep impactnya mantep. Nah, sekarang kita akan pindah ke roda belakang. Ini motor ya Kang Bro, masih baru ya, masih bawaan dealer, maksudnya torsinya masih torsi dealer, belum pernah dibuka sama sekali. Motor ini belum keluar plat nomornya karena baru beberapa bulan, belum dipasang sih, sudah keluar cuman belum dipasang. Kita akan coba kendorin tapi menggunakan mata shock yang tadi ya, yang bawaan, karena mata shock juga menentukan Kang Bro. Mata shock yang bagus itu juga bisa membuat tekanannya makin kuat, tapi kita coba mata shock yang bisa dibilang jelek lah ya, yang bawaan aja. Mata shock kitnya kita akan coba ukuran 24, kira-kira kuat apa enggak ini nanti. Yes, kita coba pasang, mudah-mudahan kuat. Kayaknya sih kuat kalau bagi saya. 750 Nm loh Kang Bro, masa nggak kuat? Cuman motor, kalau untuk motor tuh kayaknya 500 Nm atau 400 itu aja udah cukup. Ini 750 ya, kita coba aja. Nah, kita tes.
di baut belakang ukuran 24 mili. Langsung des. Sekali tekan Kang Bro, nggak usah kita tahan berapa detik gitu, langsung mungkin nggak sampai sedetik, sekali tekan jret langsung lepas gitu ya. Gila ini. Impact ini kayaknya ini nggak cocok kalau untuk motor ini, guys, terlalu kuat ini. Terlalu ekstrim kayaknya untuk motor. Nah ini saya akan kencengin dengan mode hard ya, yang kuat. Kita kencengin dengan mode hard, itu mode yang small atau yang ringan lah ya. Kita pakai yang paling kenceng lah ya. Coba nanti kita kencengin terus kita kendorin, itu kira-kira impactnya kesusahan nggak ngendorinya. Nah coba kita kendorin ya, perlu berapa detik. Nah sekali tekan langsung lepas kan bro. Wah mantap ya, kayak gini saya sering lihat ya di review-review orang itu pakai, sorry merek sebelah ya, kayak JLD, merek yang lain-lain lah ya, itu katanya impact kuat. Pas saya lihat review ya, ngendorin baut aja perlu dadak berapa detik nggak lepas. Wes jangan beli impact ini Kang Bro kalau untuk motor. Terlalu kuat ini. Wes nggak ada anu lah, nggak apa ya, nggak ada masalah lah kalau impact ini dipakai untuk motor ya. Torsinya lebih dari cukup, ini 750 Nm Kang Bro. Sebenarnya 500 Nm pun sudah cukup sih, cuman karena saya tanggung sih. Harganya yang 500 Nm itu kalau nggak salah full set kayak gini itu 1.100.000 lah. Kalau ini 750 Nm itu 1.300.000. Selisih 200, saya mending yang torsi besar aja lah, daripada nanti nggak kuat kan, lumayan buat buka-buka roda mobil kan. Wes gitu aja dulu, wes pokoknya top. Kalau mau beli ini silakan beli yang torsinya di atas 500. Kalau untuk motor dijamin jos, gak dapat kesulitan apa-apa, sekali gas jret. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.